Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Madani dengan NPM 4525210 100. Di sini saya akan mempresentasikan program fisika dari pertemuan pertama hingga terakhir atau ke-13. Lanjut ke pertemuan pertama. Di sini menghitung konversi kilometer ke milimeter. Sini saya memakai variabel km dan mm. Memakai rumus mm sama dengan km dikali 1 juta. Sehingga ketika dirun dan dimasukkan 20 km menjadi 20 juta milimeter. Oke, lanjut ke pertemuan 2. Sini mencari kecepatan rata-rata. Sini diketahui F awalnya sama dengan 1, M awal sama dengan 2, F akhir sama dengan 1,8, dan M akhir sama dengan 18. Sini pakai rumus untuk menghitung kecepatan rata-ratanya, yaitu rata sama dengan F awal dikurang F akhir per M akhir dikurang M awal. Jadi kecepatan rata-ratanya yaitu ketika dirun menjadi minus 0,05 meter per second. Lanjut ke pertemuan 3. Di sini mencari hasil AX-nya. Itu diketahui panjang vektor sama dengan 8, sudut derajat sama dengan 40, sudut radian. Di sini memakai rumus sudut derajat dikali MPI per 180. Hasil AX-nya memakai rumus panjang vektor dikali cos sudut radian. Nah, ketika dirun terlihat AX-nya menjadi 6,12836 meter. Lanjut ke pertemuan 4. Diketahui F1-nya 100, F2-nya 30, masanya 10, sudutnya 60, G-nya 9,8. Sini rumus untuk mengubah sudut ke radian, yaitu radian sama dengan sudut dikali MPI per 180. Dan sini ada rumus menghitung komponen gaya tarik vertikal, yaitu memakai rumus F1Y sama dengan F1 sama dikali sin radian. Dan di sini rumus menghitung gaya berat, W sama dengan massa dikali G. Dan ada rumus satu lagi, yaitu menghitung gaya penggerak, itu gaya vertikal sama dengan F1Y min W. Dan ketika gaya vertikal lebih besar daripada 0, nanti terlihat benda ditarik ke atas. Jika tidak, benda tetap di lantai. Nah, setelah dirun, hasilnya gaya tarik vertikalnya itu 86,6025 N dan gaya beratnya 98 N. Gaya penggerak vertikalnya jadi minus 11,40 N. Karena kurang dari 20, jadi benda tetap di lantai. Lanjut ke pertemuan 5. Sini diketahui taraf intensitasnya yaitu 10 dan intensitas ambangnya itu 1E12. Untuk menghitungnya memakai rumus I sama dengan I0 dikali POW 10 TI per 10. Jadi ketika sudah dirun terlihat taraf intensitasnya menjadi 10 desibel dan intensitas ambangnya 1E012 W per M kuadrat. Lanjut ke pertemuan 6. Di sini mencari sudut biasnya. Diketahui N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 1,52,
Theta 1 dek sama dengan 40. Sini ada rumus mengkonversikan ke radian, yaitu double theta 1 berat sama dengan theta 1 dek dikali MPI per 180. Nah, terus ada rumus hukum Snellius. Untuk mencari sin theta 2 nya yaitu sin theta 2 sama dengan N1 per N2 dikali sin theta rad. Terus theta rad sama dengan A sin theta 2. Terus di sini ada rumus konversi kembali ke derajatnya, yaitu theta 2 dek sama dengan theta 2 rad dikali 180 per MPI. Jadi ketika dirun sudut biasnya jadi 25,017 derajat. Lanjut ke pertemuan 7. Di sini mencari laju perambatan gelombangnya. Sini diketahui dan ada rumusnya. Panjang gelombang sama dengan 20 per 100. Panjang tali sama dengan 2000 per 100. Masa tali dalam ons yaitu sama dengan 2. Masa tali kilo sama dengan masa tali ons dikali 100 per 1000, dan tegangannya yaitu 200. Dan memakai rumus MU sama dengan masa tali kilo dikali panjang tali. Dan untuk mengetahui laju gelombangnya itu memakai rumus sama dengan SQRT tegangan per MU. Nah, ketika sudah tertulis semua rumusnya, ketika dirun terlihat hasilnya yaitu panjang talinya 20 meter, masa talinya 0,2 kilo, tegangannya 200 N, dan massa jenis linearnya yaitu 0,01 kilogram per meter. Nah, laju perambatan gelombangnya menjadi 141,421 meter per second. Lanjut ke pertemuan 8. Di sini untuk mencari frekuensi dawainya. Diketahui L-nya sama dengan 13, V-nya sama dengan 16,9, dan F. Di sini F untuk mencari variabel untuk hasil dari frekuensi dawainya, yaitu memakai rumus V per 2 dikali L. Nah, kalau sudah tinggal kita run. Kita lihat diketahui panjang dawai 13 meter, kecepatannya 16,9 meter per detik, dan hasil perhitungannya yaitu frekuensi dawai menjadi 0,65 Hz. Lanjut ke pertemuan 9. Di sini saya memakai variabel M, K, dan F. Terus diketahui M sama dengan 10, K sama dengan 5. Dan memakai rumus F sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali SQRT K per M. Jadi nanti bisa terlihat hasilnya massa pegas, konstanta pegas, dan frekuensinya ketika dirun. Nah, terlihat massa pegasnya 10 kilo, konstanta pegasnya 5, dan frekuensinya 0,112597 Hz. Lanjut pertemuan 10. Di sini mencari panjang gelombang aja. Oke. Sini saya memakai pi-nya sama dengan 3,14. Terus ada rumus K sama dengan 5 dikali pi, dan ada rumus satu lagi yaitu panjang gelombang sama dengan 2 dikali pi per K.
Ketika sudah menuliskan kedua rumus ini, kita run dan hasilnya terlihat panjang gelombang 0,4 meter dan arah rambatnya ke sumbu X positif atau ke kanan ya. Lanjut ke pertemuan 11. Di sini untuk mencari panjang gelombang atau lambdanya ya, maka diketahui atau memakai variabel koefisien K sama dengan 2. K di sini pakai rumus koefisien K dikali MPI, dan lambda sama dengan 2 dikali MPI per K. Itu rumusnya. Nah, ketika sudah menulis ini, ketika di run, keluar hasilnya. Y sama dengan, ini diketahui Y sama dengan 40 cos 2 dikali Pi dikali X sin 100 dikali Pi dikali T, nilai K-nya 2 dikali Pi. Jadi hasil akhirnya yaitu panjang gelombangnya atau lambdanya menjadi 1 cm. Lanjut pertemuan 12. Sini program ini menghitung frekuensi yang didengar akibat efek Doppler untuk 4 kondisi berbeda ya. Sini memakai variabel V yaitu atau kecepatan bunyinya 100, Vp-nya kecepatan pendengar yaitu 50, Vs-nya kecepatan sumber bunyi 60, Fs-nya frekuensi asli sumber 50. Nah, di sini ada rumus kalau untuk mencari yang saling mendekat yaitu Fp1 rumusnya sama dengan V ditambah Vp per V dikurang Vs dikali Fs. Nah, kalau saling menjauh, Fp2 sama dengan V min Vp per V ditambah Vs dan dikali Fs. Untuk pendengar mendekat dan sumber menjauh memakai rumus Fp3 nih. Jadi sama dengan V ditambah Vp per V ditambah Vs dikali Fs. Oke, lanjut. Untuk rumus pendengar menjauh dan sumber mendekat memakai rumus ini Fp4 yaitu V dikurang Vp per V dikurang Vs dan dikali Fs. Oke, ketika sudah di run bisa terlihat hasilnya. Nah, saling mendekat menjadi 187,5 Hz dan kalau saling menjauh 15,625 Hz. Kalau pendengar mendekat sumber menjauh 46,875 Hz. Pendengar menjauh sumber mendekat menjadi 62,5 Hz. Oke. Lanjut ke pertemuan 13 atau ke terakhir. Sini untuk menghitung hasil intervensi atau perpaduan dari dua buah gelombang ya program ini. Oke, di sini saya memakai variabel dan diketahui A sama dengan 5, omega sama dengan 0,5 dikali MPI, delta theta sama dengan MPI per 3, T sama dengan 1, A sama dengan 2 dikali A cos delta theta per 2, dan fase totalnya memakai rumus omega dikali T ditambah delta theta per 2, dan di sini pakai rumus, dan di sini ada rumus untuk Y-nya A dikali sin fase total. Nah, ketika sudah di run, menjadi amplitudonya intervensi terlihat hasilnya 0,86602,5 meter, dan simpangan setelah 1 secondnya yaitu 0,75 meter. Oke, sekian presentasi program fisika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.